Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini Mama balik lagi mau ngebahas lagi seputaran keuangan rumah tangga ya, teman-teman. Jadi di sini Mama itu mau ngebahas tentang mengatur gaji 4 juta untuk membeli mobil tanpa kredit. Nah, jadi sebelumnya ada Bunda Ana yang minta tolong sama Mama dibuatkan untuk anggaran keuangan selama 1 bulan. Jadi Bunda Ana ini pengen banget punya mobil karena selama ini itu belum punya mobil dan orang tuanya juga belum punya mobil. Jadi Bunda Ana ini tinggal dengan orang tuanya karena memang masih belum dikaruniai anak dan juga orang tuanya udah pensiun kerja ya teman-teman. Jadi Bunda Ana juga masih ngebantuin keuangan orang tuanya. Walaupun orang tuanya juga ada gaji pensiun, tapi tetap ya ngebantu, namanya anak, kita ngebantu orang tua. Nah, jadi di sini Mama mau tulis dulu untuk gaji per bulannya itu sebesar 4 juta ya, teman-teman. Jadi Bunda Ana ini seorang karyawan. Terus juga mendapat pendapatan tambahan nih dari suaminya yang juga bekerja, yaitu 5 juta rupiah. Tapi 5 juta ini bukan keseluruhan dari gaji suami ya teman-teman. Jadi gaji suaminya udah disisihin juga nih untuk keperluan atau pegangan suaminya. Nah, jadi di sini Bunda Ana juga udah infoin sama Mama itu apa aja sih kewajiban dia selama 1 bulan yang fix dikeluarkan ya teman-teman. Nah, jadi di sini Mama mau tulis dulu untuk kewajiban yang pertama itu Bunda Ana ini selalu kasih orang tuanya ya. Jadi kasih ibunya itu sebesar 500.000. Terus juga untuk kasih ibu mertuanya juga sama, nominalnya 500.000. Terus untuk biaya listrik di rumah orang tuanya itu sebesar 300.000. Terus juga untuk biaya wifi 300.000. Nah, terus juga Bunda Ana ini masih punya 1 orang adik yang masih kuliah ya teman-teman. Jadi walaupun biaya kuliahnya masih dibantu sama orang tua, tapi Bunda Ana ini suka kasih uang jajan untuk adiknya. Nah, untuk uang jajannya itu sebesar 150.000. Terus juga untuk bensin motor di rumahnya itu. Jadi kalau untuk berangkat kerja suka diantar sama adiknya. Jadi untuk bensin motornya itu sebesar 300.000. Nah, untuk keseluruhan total kewajibannya itu 2.050.000 ya teman-teman. Terus juga di sini untuk suaminya. Nah, suaminya ini juga udah punya motor. Jadi Bunda Ana dan suaminya ini punya 1 motor dan juga ada 1 motor khusus di rumah orang tuanya ya, teman-teman. Nah, untuk yang bensin motor tadi itu dipakai untuk nganter Bunda Ana pergi kerja nih. Jadi adiknya atau bapaknya suka antar jemput gitu kalau untuk kerja. Jadi suaminya juga naik motor sendiri dan untuk bensinnya juga udah dipotong sendiri dari uang gajinya. Nah, jadi Mama ulangi lagi untuk kewajibannya itu yaitu kasih orang tua, kasih ibu mertua, untuk biaya listrik, terus juga untuk wifi, kasih adiknya dan juga untuk bensin motor. Nah, lanjut lagi di sini Mama mau rinciin dulu untuk kebutuhannya itu apa aja. Jadi di sini Mama udah buat 4 kategori gitu ya, teman-teman. Yang pertama untuk belanja bulanan. Nah, di sini untuk belanja bulanan Mama budgetin aja nominalnya 300.000. Terus juga untuk belanja sayur, di sini Mama agak lebih banyak ya teman-teman. Jadi karena di sini juga kan lagi bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi kemungkinan ada biaya tambahan untuk takjil. Jadi untuk belanja sayur mingguan, Mama buat aja budgetnya sekitar 800.000 dan itu udah termasuk untuk buat takjil ya teman-teman. Terus juga untuk gas dan galon 150.000 dan juga untuk beli beras di sini Mama budgetin 20 kilo dengan harga 200.000. Jadi untuk total kebutuhan keseluruhannya itu sebesar 1.450.000. Nah, jadi dari sisa gajinya itu masih ada sekitar 500.000 nih teman-teman. Jadi dari 500.000 itu yang mau Mama bagi lagi untuk sedekah dan juga dana darurat.
Nah, mungkin teman-teman bingung juga nih kok sisanya 500 sedangkan di awal kan ada gaji tambahan nih Mak dari suaminya sebesar 5 juta. Nah, jadi balik lagi di awal tadi Bunda Ana kan bekerja, jadi gajinya itu sebesar 4 juta. Nah, dari 4 juta itu yang minta tolong dirincikan untuk kebutuhan selama 1 bulan. Jadi dari gaji suaminya tadi sebesar 5 juta itu emang sengaja nggak mama ganggu gugat untuk kebutuhan rumah tangga ya teman-teman. Karena kan di sini Bunda Ana itu kepengen banget punya mobil, walaupun mobilnya itu mobil second, tapi dia itu pengen belinya itu tanpa kredit. Jadi makanya untuk pendapatan 5 jutanya itu nanti mama buatkan simulasinya untuk tabungan membeli mobil ya teman-teman. Nah, jadi untuk pos lainnya tadi yang sisa 500.000 itu udah mama buat ya. Jadi untuk pos sedekah 100.000 dan juga untuk dana daruratnya 400.000. Jadi sekarang mama mau buat simulasi untuk perhitungan membeli mobil tanpa kredit dari pendapatan suaminya tadi sebesar 5 juta. Nah, di sini Bunda Ana sama suaminya juga sudah punya gambaran ya, teman-teman, pengen mobilnya tuh yang kayak gimana. Nah, di sini Bunda Ana infoin untuk budget yang mau dibeli itu sekitar 150 juta. Jadi di awal tadi kan Bunda Ana punya pendapatan tambahan dari suaminya 5 juta rupiah nih. Nah, kalau seandainya uang 5 juta itu ditabung setiap bulannya, berarti Bunda Ana itu punya waktu sebanyak 30 bulan nih teman-teman buat ngumpulin uang sebanyak 150 juta. Nah, itu pun kita nggak tahu ya namanya rezeki, siapa tahu nih Bunda Ana atau suaminya dapat uang tambahan ataupun dapat bonus dari tempat kerjanya. Jadi bisa lebih cepat nih untuk beli mobilnya. Jadi kalau kita hitung tadi kisarannya itu sekitar 2,5 tahun gitu ya teman-teman, Bunda Ana harus mengumpulkan uang untuk membeli mobil. Nah, jadi itu tadi nih teman-teman untuk simulasi dan juga untuk rincian anggaran selama 1 bulan yang mama buat untuk ngebantuin Bunda Ana ya. Jadi semoga aja video yang mama buat ini bermanfaat dan jadi inspirasi nih buat kita semua. Terima kasih ya yang udah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.